Selamat malam, perkenalkan nama saya Ida Mer Karisma, NIM 48 2024 016. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan analitik tentang kurva tumbuh kembang Scammon. Mohon maaf sebelumnya apabila saya mengerjakan tugas ini terlambat dikarenakan saya sudah sembuh dari sakit karena saya habis rawat inap. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama tentang perbedaan pola pertumbuhan neural dan somatik pada siswa SD, yaitu sistem neural berkembang sangat cepat pada usia dini dan mencapai sekitar 90% maturasi pada usia 6-10 tahun. Karena itulah anak SD berada pada masa emas untuk belajar koordinasi, keseimbangan, dan kontrol gerak. Sementara itu, sistem somatik seperti otot dan tulang tumbuh lebih lambat dan belum siap menerima beban yang berlebih. Oleh karena itu, strategi pembelajaran di SD sebaiknya fokus pada teknik dasar dan variasi gerak, bukan latihan kekuatan. Menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang resiko latihan kekuatan intensif pada anak usia 7-8 tahun, yaitu latihan kekuatan intensif tidak cocok diberikan kepada anak usia 7-8 tahun karena sistem somatik mereka belum matang dan hormon untuk perkembangan otot juga masih rendah. Hal ini membuat latihan berat menjadi tidak efektif dan justru bisa meningkatkan risiko cedera. Latihan yang lebih aman pada usia ini adalah aktivitas berbentuk permainan, koordinasi, dan gerak dasar. Menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang dampak lonjakan pertumbuhan remaja pada risiko cedera, yaitu jawabannya pada masa pubertas terjadi lonjakan pertumbuhan tinggi badan dan perubahan proporsi tubuh secara cepat. Kondisi ini sering membuat koordinasi berkurang sementara dan meningkatkan risiko cedera terutama pada lutut, pergelangan, dan punggung. Karena itu, guru olahraga perlu menyelesaikan latihan dan memperpanjang pemanasan, memperlambat tempo latihan teknik, serta menambah latihan mobilitas dan fleksibilitas. Yang nomor 4, yaitu tentang implikasi overshoot dan sistem limofit terhadap aktivitas fisik. Menjawab pertanyaan tersebut, sistem limofit mencapai ukuran lebih besar dari ukuran dewasa menjelang pubertas. Tetapi, anak walaupun imun aktif lebih mudah lelah dan rentan infeksi seperti ISPA, sehingga aktivitas fisik harus disesuaikan dengan intensitas sedang, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan tidak memaksakan latihan berat yang berkepanjangan. Menjawab pertanyaan nomor 5 tentang pengaruh perubahan hormonal remaja terhadap motivasi dan performa. Jawabannya yaitu pada masa pubertas sistem genital berkembang pesat sehingga terjadi perubahan hormonal mempengaruhi mood, motivasi, dan rasa percaya diri siswa, serta performa fisik juga bisa naik turun. Guru olahraga perlu memberikan pendekatan yang lebih sportif, tidak membandingkan satu siswa dengan siswa lain, dan memberikan pengertian bahwa perubahan ini adalah hal normal dalam masa pertumbuhan. Menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu tentang kurva skema sebagian besar membedakan variasi normal dan gangguan perkembangan. Jawabannya, karena setiap sistem tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Kurva Scammon membantu kita memahami variasi pertumbuhan yang masih normal. Misalnya, tinggi badan yang belum meningkat pesat sebelum pubertas masih termasuk normal. Namun, jika ada keterlambatan koordinasi yang ekstrim, itu bisa menjadi tanda perlu adanya evaluasi dengan lebih lanjut. Dengan kurva ini, guru tidak mudah salah menilai perkembangan siswa. Menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu tentang alasan keterampilan motorik tetap perlu latihan pemanjang meski neural matang dini, yaitu jawabannya itu walaupun otak matang lebih cepat, keterampilan motorik tetap membutuhkan latihan jangka panjang. Hal ini karena koordinasi motorik memerlukan penguatan koneksi saraf, membutuhkan kebiasaan gerak, serta penyesuaian terhadap perubahan bentuk tubuh selama masa tumbuh. Karena itu latihan harus diberikan secara bertahap hingga remaja. Yang nomor 8 pertanyaannya, yaitu desain pembelajaran motorik untuk siswa SD. Jawabannya karena sistem somatis siswa SD belum berkembang optimal, maka pembelajaran motorik sebaiknya difokuskan pada gerak dasar seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, dan permainan kecil yang meningkatkan koordinasi, agility, ritme, dan keseimbangan. Latihan harus aman, ringan, menyenangkan, dan memberikan tekanan fisik berlebihan. Pertanyaan nomor 9, yaitu tentang menghindari
biasa menilai kemampuan siswa, yaitu jawabannya kurva Scammon menunjukkan bahwa puncak perkembangan setiap sistem tubuh tidak terjadi bersamaan. Karena itu kemampuan siswa tidak bisa dinilai secara seragam. Guru harus menilai berdasarkan fase perkembangan masing-masing siswa, bukan membandingkan langsung antara siswa satu dengan siswa lainnya. Pemahaman ini membantu guru lebih adil dan objektif dalam meningkatkan kemampuan. Pertanyaan yang nomor 10 yaitu tentang prioritas dan penyusunan kurikulum olahraga untuk siswa SMP. Usia SMP adalah masa pubertas dan perkembangan pesat sistem somatik dan adanya perubahan psikologis. Oleh karena itu, kurikulum olahraga harus diprioritaskan serta latihan kekuatan ringan hingga menengah, pengembangan stamina, penguasaan teknik cabang olahraga, serta pembinaan karakter dan rasa percaya diri siswa. Kurva Scammon menjadi pedoman agar latihan yang diberikan sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan mental siswa. Baik, dengan memahami kurva tumbuh kembang Scammon, guru olahraga dapat merancang program latihan yang lebih aman, efektif, dan lebih sesuai dengan perkembangan peserta didik. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian Anda.